Halo, apa kabar rekan-rekan semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Robotik Nusantara. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan diskusi kita masih di dalam perkuliahan robotik dan otomasi. Dan diskusi kita kali ini yaitu mengambil topik tentang teknik desain robot. Mari kita simak materi berikut ini supaya kita tahu bagaimana cara mendesain robotika dengan sempurna. Selamat menyaksikan. Baik, robotika dan otomasi. Teknik desain robot. Jadi pertanyaan awal yang sering mengemukakan ketika kita berbicara tentang robot itu adalah apa? Apa manfaat atau kegunaan robot ini ya? Apa manfaat atau kegunaan dari robot yang akan kita buat? Gitu. Nah, pertanyaan ini memiliki dampak serius sebetulnya ketika konteks diskusinya itu adalah tentang investasi yang relatif besar yang biasanya harus dikeluarkan untuk membangun suatu sistem robot gitu ya. Apa dampak keuntungan secara ekonomi, kemudian apa sumbangannya untuk kesejahteraan hidup manusia, itu merupakan pertanyaan yang sulit dideskripsikan. Ketika sistem robot yang harus dibangun itu masih dalam taraf penelitian. Jadi pertanyaan seperti apa manfaat dari investasi besar yang harus dikeluarkan dalam keikutan serta dalam lomba robot misalkan ya. Jadi kemajuan teknologi di bidang robotik itu apakah tidak justru mengancam eksistensi pekerjaan manusia, pekerjaan di industri di negeri yang masih amat tinggi tingkat penganggurannya saat ini. Nah, pertanyaan itu yang menjadi sulit untuk dijawab. Nah, pada kajian kali ini di dalam teknik desain robot ini itu akan lebih banyak dibahas bagaimana menguasai teknik desain robot. Jadi kita melihat pandangan lain, yaitu pandangannya bagaimana cara mendesain teknik robot, bukan melihat dari segi investasi dan ekonominya. Jadi yang akan dibahas di sini yaitu memahami dasar-dasar dari desain robotika supaya cepat, efisien, bermanfaat, dan mudah dipahami. Berdasarkan fungsi komersial nanti, itu pada gilirannya nanti akan mudah dideskripsikan jika kita atau desainer robot itu sudah mulai ahli di dalam menciptakan robot. Oke. Nah, di sini ada beberapa blok diagram sistem robot dan orientasi fungsi. Ya, di sana sistem robot itu ada yang namanya sistem kontrol. Nah, sistem kontrol, kemudian di situ ada aktuator ya, aktuator yang berinteraksi dengan mekanik robot ya. Kemudian mekanik robot ke sensor, sensor masuk ke kontrol gitu kan. Dan sistem aktuatornya ini itu dibagi menjadi sistem roda, ada sistem kaki, ada sistem tangan ya, gitu kan. Kalau sistem kaki sendiri itu untuk navigasi gerak perpindahan. Ya, sistem roda, sistem kaki itu untuk gerak perpindahan itu dia mengikuti jalur. Ada sistem robot yang mengikuti jalur berdasarkan objek statis atau bergerak ya, menuju objek, menghindari objek halangan, berbasis vision, proximity, ya itu tergantung nanti sensornya. Di situ ada mata kamera ini salah satu sensor. Ya, salah satu sensor untuk sistem robot yang mengandalkan robot vision berbasis vision atau berdasarkan urutan perintah yang sudah dipetakan gitu kan. Nah, kemudian untuk manipulasi yaitu itu sistem tangan yang minggu lalu sudah dibahas tentang robot manipulator ya. Untuk sistem tangan yaitu gerak dalam penanganan suatu kasus misalkan. Ya. Di sini ada apa saja di dalam untuk manipulasi ujung tangan. Ya, kemudian mengikuti referensi trajektori, mengikuti objek berbasis vision, memegang, mengambil, mengangkat dan lain sebagainya.
Jadi intinya di sini di dalam sistem robot itu dia harus dilengkapi dengan adanya sistem kontrol, ya. Kemudian di sana ada eh, mekanik robot, ya. Kemudian ada aktuator dan tentu ada sensor. Aktuatornya disesuaikan dengan kegunaan dari robotika tadi, dan sensornya pun juga harus disesuaikan tingkat akurasi yang diinginkan dari pergerakan robot itu, atau pekerjaan yang harus dilakukan oleh robot itu harus disesuaikan dengan sensornya. Nah, ini sistem robot dan orientasi masing-masing fungsinya. Yang pertama adalah sistem kontrol. Ya. Sistem kontrol ini yang pertama adalah sistem kontrol. Jadi sistem kontrol ini adalah rangkaian elektronik yang terdiri dari rangkaian prosesor, di mana di dalamnya itu ada yang prosesor, ya, rangkaian prosesor, di mana itu terdiri dari CPU, memori, komponen interface, input output, kemudian ditambah lagi ada signal conditioning, ya, untuk sensor, apakah itu menggunakan sensor analog ataupun sensor digital, gitu kan. Dan driver untuk aktuator. Kalau motor itu tentu di sana perlu adanya driver untuk mengedrive aktuator tersebut, motor tersebut. Kemudian bagian mekanik robot. Aktuator ini nanti akan berkaitan dengan mekanik robot. Jadi sebuah mekanik robot ini adalah mekanik yang dapat terdiri dari sebuah fungsi gerak. Jadi jumlah fungsi gerak itu disebut sebagai derajat kebebasan atau degree of freedom. Sebuah sendi yang diwakili oleh sebuah gerak aktuator disebut sebagai satu DOF. Nah, kalau satu sendi yang diwakili oleh sebuah gerak aktuator itu disebut sebagai satu DOF saja. Jadi sedangkan derajat kebebasan pada struktur roda kalau dan kaki itu diukur berdasarkan fungsi holonomik dan non holonomik. Tetapi kalau freedom ini lebih kepada pergerakan nanti ketika menggunakan robot tangan, ya, robot manipulator. Jadi sebuah sendi yang diwakili oleh sebuah gerak aktuator itu disebut sebagai satu DOF. Biasanya umumnya digunakan di dalam manipulator, mekanik robot. Tadi ada sistem kontrol, kemudian perlu di dalam robot itu adanya mekanik robot. Lalu di sini adalah sensor. Ya. Sensor ini adalah seperangkat atau komponen yang bertugas mendeteksi hasil gerakan atau fenomena lingkungan yang diperlukan oleh sistem controller. Nah, sensor ini dapat dibuat dari sistem yang paling sederhana seperti sensor on off. Sensor on off ini bisa menggunakan limit switch, gitu ya, limit switch. Kemudian sistem analog atau sistem bus paralel, sistem bus serial, ya, hingga sistem mata kamera sensor itu. Jadi mulai yang paling sederhana itu adalah menggunakan sensor limit switch seperti saklar, gitu ya, on off. Dan masih banyak lagi sensor-sensor yang dapat digunakan di dalam perkembangan robot. Tergantung tujuan dari robot tersebut. Dibuat untuk apa? Untuk mendeteksi apa? Untuk mendeteksi apikah? Untuk tujuan untuk menyelamatkan seseorang. Berarti kan tentu harus disesuaikan dengan tugas tersebut. Untuk menjinakkan bom misalnya. Nah, ini adalah sensor. Lalu ada aktuator. Aktuator ini dalam definisinya itu adalah perangkat elektromekanik yang menghasilkan daya gerakan. Nah, jadi dapat dibuat dari sistem motor listrik, sistem pneumatik, dan perangkat hidrolik. Nah, tentu untuk meningkatkan tenaga mekanik aktuator atau torsi gerakan itu, ya, gerakan itu dapat dipasang sistem gearbox misalnya.
Di sini ada motor stepper macam-macam, aktuator, ada motor stepper, solenoid, piston, kemudian silinder pneumatik, motor DC listrik, relay dan lain sebagainya. Tadi kalau kita ingin meningkatkan suatu, misalkan robot tersebut menggunakan aktuator roda, aktuator motor DC gitu ya, perlu adanya gearbox supaya menghasilkan torsi yang besar. Ya, baik itu sistem direct gear, yaitu sistem direct gear itu sistem lurus, sistem omik ya. Kemudian ada sprocket chain menggunakan model rantai seperti halnya sepeda motor atau belt gitu ya. Itu salah satu model di dalam aktuator. Nah, di sini ada beberapa sistem roda, kemudian ada beberapa sistem roda yang perlu diperhatikan ketika kita ingin membuat sebuah aktuator yang dalam bentuk roda ya. Jadi sistem roda ini adalah sistem mekanik yang dapat menggerakkan robot untuk perpindahan posisi. Jadi dapat terdiri dari sedikitnya sebuah roda penggerak, drive and steer, sistem satu roda saja ya, satu roda penggerak, dua roda diferensial kanan kiri, bisa menggunakan roda kanan kiri. Berarti kalau satu roda tentu di sana nanti dibutuhkan steer atau penggerak. Ya, seperti halnya remote control. Itu kan cuma menggunakan motor DC satu saja, tetapi diperlukan penggerak untuk menggerakkan setir kanan kiri gitu ya. Tuh, itu kalau kita menggunakan satu buah roda. Lalu di situ ada dua roda diferensial yang menggunakan kanan kiri, 3 roda, 4 roda seperti mobil ataupun bisa lebih gitu ya. Nah, sistem roda di dalam robot ini bermacam-macam. Nah, kalau umumnya supaya kita bisa menggerakkan secara mudah itu biasanya dua roda saja kanan kiri itu nanti akan untuk mengontrolnya itu akan lebih mudah. Kalau kita berputar ke kanan misalnya ya, maka roda kiri itu akan berputar maju, roda kanan itu akan berputar mundur. Maka robot tersebut itu akan berputar ke kanan. Itu kalau dua motor atau dua roda penggeraknya. Nah, kemudian sistem kaki. Nah, kalau sistem kaki bagaimana? Jadi pada dasarnya sistem kaki ini adalah gerakan roda sebetulnya ya. Kalau di situ kita lihat robot Yikon atau robot ular di sana ya. Jadi pada dasarnya sistem kaki ini adalah gerakan roda yang didesain sedemikian rupa ya, hingga memiliki kemampuan gerak seperti makhluk hidup. Ya. Jadi robot berjalan dengan sistem dua kaki atau biped robot gitu ya, itu memiliki struktur kaki seperti manusia, itu setidak-tidaknya mempunyai sendi-sendi yang mewakili pergerakan kaki. Sendi-sendi itulah yang sebetulnya digerakkan oleh roda, oleh motor gitu ya. Nah, pergelangan kaki, terus kemudian lutut, kemudian pinggul gitu ya. Nah, dalam konfigurasinya yang ideal pergerakan pada pinggul misalnya, itu dapat terdiri dari multidorf dengan kemampuan gerakan memutar misalnya ya, multidorf memutar seperti menari jaipong gitu kan. Nah, demikian juga pada pergelangan kaki idealnya itu adalah juga memiliki kemampuan gerakan polar. Nah, untuk robot binatang animaloid istilahnya di situ, seperti serangga, itu jumlah kaki itu dapat didesain lebih dari 4. Bahkan robot ular semacam ini seperti dalam gambar ini itu dapat memiliki dorf yang lebih dari 8 sesuai dengan panjang robot ular tersebut. Itu. Nah, kita kan nggak tahu kenapa sih orang itu membuat model robot semacam ular, model robot semacam ikan, fungsinya untuk apa? Gitu kan. Apakah perlu perusahaan atau investor itu melakukan investasi terhadap robot yang saat ini masih dikembangkan, yang belum tahu manfaatnya? Itu nanti kalau kita
seperti di awal tadi sudah saya sampaikan, kalau kita lebih banyak bertanya kepada investasi, kemudian kemudian lebih kepada ekonomi ya. Tetapi kalau di sini kita bahas dari segi tekniknya, bagaimana membangun dan mendesain robot. Gitu. Masalah penggunaan investasi dan ekonomi itu nanti ketika penelitian ini sudah berakhir, sudah menjadi sebuah hasil yang yang mumpuni. Gitu. Nah, kalau sistem tangan di situ, ini ada sebuah sistem tangan. Jadi sistem tangan di sini adalah bagian atau anggota badan selain sistem roda atau kaki ya, dalam konteks mobile robot ya. Bagian tangan ini lebih dikenal sebagai manipulator, yaitu sistem gerak yang berfungsi untuk memanipulasi itu memegang, mengambil, mengangkat, memindah atau mengolah sebuah objek gitu ya. Untuk sistem tangan dari robot. Nah, ini pada umumnya kebanyakan itu pada robot industri itu fungsi mengolah ini dapat berupa perputaran. Bisa memasang baut, kemudian mengebor, milling, ya. Kemudian kalau dalam fungsi tracking itu bisa fungsi mengelas, membubut ataupun mengaduk. Ya. Nah, untuk robot tangan itu desain sendi lengan itu diukur berdasarkan DOF-nya, derajat pergerakannya. Nah, lengan itu dapat dibuat kaku misalkan, atau lentur, rigid, ya, ataupun fleksibel. Nah, sistem tangan ini memiliki bagian khusus yang disebut sebagai gripper atau grasper, pemegang. Nah, sedangkan untuk grasper yang didesain seperti jari tangan manusia ya, yang pada minggu lalu sudah disampaikan beberapa model dari tool yang bisa digunakan. Misalkan untuk seperti jari tangan manusia, bisa derajat kebebasannya itu dapat terdiri dari lebih dari 16 DOF. 3 DOF untuk jari kelingking, manis, telunjuk, dan 4 DOF untuk jari jempol misalkan. Ya, sama dengan jari seperti ini ya. Kalau kita lihat jari, ini berapa DOF? 1, kelingking 2, 3. Ya kan? 1, 2, 3. Ada berapa? 16. Tinggal mengalihkan saja DOF-nya, garis pergerakannya. Gitu kan. Tuh. Ini untuk sistem tangan. Nah, kemudian berkaitan dengan real world. Berdasarkan fungsinya tadi ya, sistem robot dan fungsinya, itu real world atau dunia nyata ini didefinisikan sebagai daerah kerja, workspace, atau disebut dengan workspace daripada robot. Robot yang tersusun dari tangan atau manipulator saja memiliki workspace yang terbatas sesuai dengan panjang lengkungan tangannya. Ya. Untuk robot beroda atau berkaki, workspace-nya menjadi relatif tidak terbatas, tergantung kemampuan jelajahnya. Kalau dia robotnya itu berkaki ataupun beroda. Nah, seperti halnya robot yang dikirim di Mars itu kan robot beroda. Bahkan mungkin ada yang jenis robot berkaki untuk menjelajah Mars. Ya kan workspace-nya itu ya tidak terbatas, tidak dibatasi, dan itu menjadi relatif tergantung dari kemampuan jelajahnya, mungkin kemampuan dari baterainya ya, dan aspek-aspek yang lain gitu. Nah, jadi dengan menggabungkan robot tangan ke atas robot mobile robot yang bergerak, maka daerah kerja untuk navigasi dan manipulasinya itu dapat digabung dengan baik. Ya. Navigasi dasar itu dapat berupa mengikuti jalur di jalan seperti line follower atau road runner robot, model labirin pada robot tikus dan lain sebagainya. Kemudian berjalan menuju objek atau sasaran ya menggunakan sensor, radar, sonar, kamera, proximity, atau berjalan menuju sasaran dengan menghindari halangan. Nah, itu kalau kita berbicara tentang robot beroda dan berkaki. Nah, untuk bagian kakinya, tangannya, itu apa? Tugasnya ya kalau kita gabungkan dengan mobile robot tadi, tentu bagian tangannya itu tugasnya dapat berupa tracking, mengikuti referensi dari trajektorinya.
trajektorinya ya. Jadi menuju atau menghindari objek berbasis vision. Nah, ini real world. Nah, bagaimana apa yang perlu diperhatikan ketika kita pertama kali akan mendesain robot? Pertama yaitu kita harus merancang sebuah robot itu terlebih dahulu kita harus membuat bentuk kasarnya. Bentuk kasar dari robot yang akan kita desain itu bisa menggunakan software bantu, software designer. Bisa menggunakan 3ds Max atau Google SketchUp atau bisa menggunakan AutoCAD dan lain sebagainya. Pertama kali kita mendesain sebuah robot. Ya, tentu kita harus tahu dulu fungsinya apa. Fungsi dari robotika itu apa? Misalnya robot yang akan saya buat adalah robot yang paling umum lah, robot line follower gitu ya, line follower. Desainnya bagaimana supaya pergerakan itu cepat, ya, supaya pergerakan itu tidak ketika mengikuti garis itu terkesan smooth gitu ya, tidak putus-putus. Nah, itu kan perlu diperhatikan juga. Kalau robot misalnya untuk menyelamatkan orang, nah, tentu desainnya juga berbeda lagi supaya dalam menyelamatkan orang itu mudah. Nah, itu kan desain. Pertama desain robot bisa menggunakan software bantu. Nah, lalu di situ ini salah satu gambar perancangan robot menggunakan software designer ya, software designer. Nah, sebelah kanan ini ada robot mulai digambar, mulai dari bentuk motornya itu di bagian mana, kemudian sensornya diletakkan di mana. Itu gambar 3 dimensinya itu harus jelas. Jadi nanti ketika kita membuat mock up sebuah kerangka atau mekaniknya itu juga akan mudah dalam mendesain robot. Nah, kemudian pemilihan bahan. Tentu di dalam membuat robot itu tidak bisa memilih bahan sembarangan. Jadi harusnya di dalam memilih bahan ini harus memiliki sifat-sifat yaitu pertama ringan, kuat, anti karat, mudah diolah dan mudah digabungkan untuk pemilihan dari bahan robotika. Tentu anti karat karena robot itu kan akan bekerja lama gitu kan, dengan tugas-tugas yang diberikan itu akan bekerja lama. Nah, bahan dasar robot tadi apa? Dari bahan dasar robot itu ya, berikut ini ada beberapa bahan yang bisa digunakan sebagai robot. Yang pertama adalah kayu, ya, adalah bahan terbaik untuk robot meskipun tingkat getasnya itu tinggi gitu ya. Nah, kemudian kayu ini cukup ringan, cukup kuat dan mudah dibentuk, tetapi getasnya itu ya tergantung dari masa umur pakainya itu tidak selama besi gitu ya. Kemudian bisa logam, tidak selama logam gitu ya. Bisa menggunakan logam, ada 80 macam logam murni yang berbeda. Dan masing-masing logam itu bersifat yang berbeda-beda juga gitu kan. Jadi ada dua bahan dasar yang bisa mungkin digunakan untuk membuat robot. Nah, itu pun tergantung dari fungsi robotnya. Kalau ini ingin mengangkat beban berat, ya tentu kita tidak bisa menggunakan bahan dasar kayu gitu kan. Yang akan kita angkat itu besi, tentu tidak bisa menggunakan bahan-bahan kayu. Kalau kayu ini bisa hanya digunakan untuk model prototipe misalkan pergerakan robot atau robot yang fungsinya tidak begitu besar gitu ya, fungsinya atau pekerjaannya itu tidak membutuhkan beban berat gitu. Kemudian selain keduanya itu ada aluminium. Aluminium itu pada umumnya tersedia dalam bentuk diekstrusi, ya, dalam berbagai bentuk. Ya, ada panduan dari ada paduan dari aluminium yaitu disebut duraluminium, yaitu hampir sekuat baja. Ya, dia lembut tapi sangat ringan. Duraluminium namanya. Nah, sehingga menjadikannya pilihan yang tepat untuk pembangunan robot. Tapi harganya kan tentu harus harus agak sedikit mahal gitu kan. Nah, di sini untuk bahan aluminium sendiri itu berguna untuk robot berukuran kecil atau sedang. Kemudian
untuk berguna untuk bagian non beban bantalan di robot besar. Nah, jadi di sini kalau bahan aluminium itu tidak sangat bagus untuk bantalan dari robot. Perlu bantalan robot, badan robot itu sesuatu yang kuat, besi gitu ya misalnya. Kemudian ada lagi baja. Umumnya baja itu yang tersedia adalah paduan dari besi. Berguna untuk robot besar dan robot yang direncanakan beroperasi dalam kondisi kasar. Itu robot. Misalkan robot perang, robot tank, itu kan, robot penjinak bom di medan perang seperti itu kan. Kemudian perenggu. Nah, ini perenggu ini sangat baik untuk bantalan, tetapi terlalu mahal dan berat untuk bahan robot. Itu perenggu. Lalu ada kuningan, lebih berat, lebih mahal dari aluminium. Namun kuningan ini dapat disolder untuk penempelan antar kuningan dengan menggunakan las. Nah, lalu ada tembaga. Nah, tembaga umumnya ini tersedia sebagai kawat atau as. Cukup berat, sangat baik untuk mengalirkan arus listrik sebagai konduktor. Nah, di dalam robot sendiri, tembaga ini berguna untuk bagian-bagian khusus dan pengkabelan biasanya. Kemudian bahan sintetis ini seperti baja, bahan sintetis ini nama untuk sebuah kelompok bahan ya yang sangat besar. Bisa jadi PVC, polyvinyl chloride gitu ya, digunakan untuk tabung plastik. Kemudian plexiglass, ya, itu bahan transparan, itu dapat membengkok ketika dimanaskan sampai 200 derajat. Nah, itu. Kemudian bahan komposit. Nah, ada beberapa bahan. Bahan komposit. Bahan komposit ini bahan polimer komposit. Itu bahan yang terdiri dari polimer matrik dan material penguat. Ya. Polimer matrik itu adalah grid baja dan bahan yang memperkuat yaitu beton. Kemudian ada karton. Secara umum karton itu dapat dipotong dengan pisau ya. Kalau kita ingin membuat robot mainan, tentu dengan bahan semacam ini dapat mudah untuk digunakan untuk membangun mekanik. Nah, tadi kita sudah membahas sedikit tentang sistem kontrol robot. Sistem kontrol robot ini secara gambar robot dengan controller berbasis prosesor secara sederhana dapat digambarkan semacam ini ya. Controller adalah ini merupakan interpretasi dari besaran dari sistem interfacing yang digunakan. Jadi jika output menghendaki besaran analog, maka controller tersebut, ya controller perlu dilengkapi dengan komponen ADC. Nah, rangkaian prosesor di controllernya itu di dalam atas ini, bagian atas ini analog. Ini kalau dia outputnya ingin analog to digital, aktuator ini berupa digital, maka perlu dibutuhkan ADC. Begitu juga sensor. Begitupun sebaliknya, di situ dibutuhkan analog digital to analog converter. Tergantung sensornya. Robot ini menggunakan sensor apa, aktuatornya apa. Nah, sistem kontrol. Nah, ini gambar controller berbasis prosesor dengan user interface. Nah, ini rangkaian prosesornya. Di sini sebagai kontrolernya. Kemampuan CPU ini berpengaruh juga ya kepada kemampuan robot, otaknya. Itu ada LCD bagian sini, bagian kanan ini. Ya, gambarnya kurang jelas ya. Kemudian ada keypad atau keyboard, I/O, ya, wireless pengontrol, analog, I/O analog dan lain sebagainya. Nah, tentu di sini ada input on off ya di dalam rangkaian tadi, input output on off. Jadi input ini kategori ini bekerja dalam dua keadaan, yaitu on atau off, yaitu dalam logika 1 atau 0 berdasarkan level tegangan TTL. Nah, level tegangan TTL transistor logic ya 5 volt untuk logika 1 dan 0 volt untuk logika 0. Kemudian ada input analog. Controller itu memerlukan komponen pengolah ADC ya untuk dapat berakomodasi input analog ini. Jadi beberapa tipe prosesor itu kelas microcontroller ini telah
memiliki fasilitas ADC di dalam Arduino sendiri itu sudah memiliki ADC ya dalam chipnya, chip IC-nya. Nah, dalam rangkaian yang sebenarnya itu tegangan logika ini input on off tegangan logika ini itu terukur tidak selalu ekstrim 5 volt gitu ya. Ya. Atau 0 volt. Misalnya kalau kita bicara tentang IC yang CMOS itu berlogika 1 ya, berlogika 1 memiliki jangkauan berapa? 3,5 sampai 5 volt. Berarti dia akan berlogika 1 kalau tegangannya itu 3,5 sampai 5 volt. Maka di sini akan muncul VIH. VIH itu high value ya. High value. Nah, ini high value berarti batas bawah dari VIH ini kalau misalnya tadi berorientasi CMOS logika 1 itu diberi tegangan 3,5 berarti sudah berlogika 1. Nah, kalau logika 0 itu mulai dari 1 sampai 0,757 volt misalnya untuk logika 0-nya. Berarti itu kita merujuk kepada VIL, voltage below R low. VIL. Jadi kalau tegangan CMOS itu sudah bernilai 1, maka logikanya akan 0 gitu. Nah, jadi dengan adanya fasilitas ini tentu user tidak perlu membuat rangkaian ADC ya kalau bicara tentang input analog. Jika inputnya itu analog, maka user ini tidak perlu membuat rangkaian ADC di luar prosesor. Karena sebenarnya semua fenomena lingkungan robot yang akan dideteksi itu bersifat analog. Jadi dunia kita ini, dunia yang kita tempati ini, dia adalah bersifat analog. Meskipun dalam representasinya kadang cukup dinyatakan dalam dua kondisi on off. Misalnya apa? Kondisi jalur terang di lantai gelap misalnya. Definisi terang dan gelap ini kan dapat dinyatakan langsung sebagai dua keadaan. Namun jika terdapat berbagai warna jalur yang mengindikasikan lebih dari dua keadaan, maka representasi dari non on off itu akan diperlukan. Perlu di sana ditanamkan juga sebuah algoritma yang mengindikasikan bahwa jalur tersebut ada yang tidak berwarna, ada yang remang-remang. Ya, misalkan beberapa warna ya, warna jalur ya, ada yang warnanya biru. Ya, tentu di sana tidak langsung menggunakan on off. Jadi ada ambang batasnya. Nah, kemudian ada output. Tadi input, sekarang output on off. Sinyal output yang beroperasi secara on off itu hanya memiliki dua keadaan sama dengan input, yaitu logika 1 yang merepresentasikan 5 volt TTL dan logika 0 sebagai representasi tegangan 0 volt. Nah, level tegangan sesungguhnya itu tergantung dari standar IC yang digunakan. Nah, untuk embedded controller atau pengontrol yang tertanam ya, yang beroperasi pada tegangan TTL 5 volt itu standar tegangan logika 10 ini adalah seperti deskripsi pada input on off tadi. Jika controller itu dioperasikan pada tegangan VDD untuk misalnya jenis CMOS gitu ya 3,3 volt, maka tegangan logikanya itu akan bernilai 1 ya, itu dapat berkisaran antara 2,3 sampai 3,3 volt. Sedangkan logika 0-nya dapat bernilai antara 0 atau 0,5 volt. Contohnya apa? Misalnya relay, kemudian solenoid yang bisa dikendalikan dengan on off. Output analog ini juga berguna untuk mengemudikan aktuator yang bekerja berasaskan besaran linear. Seperti misalnya motor DC ya, heater, linear control valve untuk pneumatik maupun hidrolik dan sebagainya. Kemudian diperlukan juga di sana user interface. User interface ini untuk rancangan controller yang mudah diakses oleh operator. Sistem perlu dilengkapi dengan perangkat user interface. User interface itu dapat dibedakan dalam dua macam, yaitu perangkat untuk mengakses controller berupa entry data dan perangkat visual.
Nah, untuk mengetahui kinerja controller atau untuk memonitoring data. Nah, itu user interface. Bisa user interface ya, misalnya atau komputer bisa digunakan ya. Kemudian ada wireless communication. Nah, perangkat kategori ini sebetulnya adalah pengembangan user interface dalam kajian-kajian hubungan antar robot, multi robot cooperation, dan hubungan antar manusia dengan robot, human robot interaction. Teknologi komunikasi tanpa kabel ini menjadi sangat penting untuk saat ini. Dengan semakin banyaknya internet yang berkembang, tentu di sini wireless communication ini diperlukan ya. Misalkan bagaimana cara berinteraksi antara robot satu dengan robot yang lainnya, ya, dapat berkomunikasi, berinteraksi untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Lalu juga diperlukan komputer personal sebagai controller jika pengontrolnya dipusatkan pada komputer. Jadi dalam proses desain sistem controller robot yang kompleks, terutama yang berkenaan dengan algoritma kontrol, itu seringkali dibutuhkan sistem komputer luar ya, sebagai perangkat pengembangan sistem. Nah, pada dasarnya sistem robot yang mandiri itu menggunakan controller yang menyatu dengan tubuh robot. Robot yang Anda lihat di apa namanya? Robot Asimo, robot Aibo itu kan sebetulnya kontrolernya sudah terembed atau tertanam di dalam tubuh robotnya itu sendiri, menyatu dalam tubuh robot. Nah, tetapi kalau pekerjaannya itu terlalu kompleks, sistem robotnya itu terlalu kompleks, tentu di situ perlu adanya personal komputer untuk sebagai kontrolernya. Seperti halnya di dalam robot-robot industri, itu masih membutuhkan komputer sebagai pengontrol robotnya, pergerakan robotnya. Ini tentang personal komputer. Nah, kemudian di sini ada gambar blok diagram konversi pada DAC. Kalau tadi kita membutuhkan DAC ya, kalau sensor itu DAC, ya di situ ada komputer, kemudian perlu adanya data acquisition card. Komputer data acquisition card itu yang difungsikan sebagai pengontrol kalau kontrolernya itu tidak menyatu dengan robot. Ya. Nah, ini robotnya sensor, aktuator. Ya, jadi pergerakan aktuatornya itu robotnya ini dikendalikan oleh dari data acquisition card, perintah atas perintah komputer. Ya, atas perintah komputer melalui data acquisition card, entah itu perintahnya berupa analog atau digital, untuk menggerakkan aktuator robot. Nah, perintahnya untuk memasang baut, tentu nanti aktuatornya juga akan perintah memasang baut. Kemudian di sini sensornya akan membaca sensor tempat baut itu berada di mana. Ya, nah, nanti akan dikonversi lagi, ditampilkan di dalam komputer. Ini gambar diagram konversi DAC. Nah, di mana sistem kontrol robot itu ada dua sebetulnya, ada otomatis, ada manual, atau ada kombinasi otomatis dan manual. Nah, ada tiga ya. Yang umum dipakai adalah otomatis dan manual. Nah, sistem kontrol otomatis itu adalah sistem yang berjalan secara otomatis atau berdiri sendiri. Ya, untuk dapat robot bergerak dengan sendirinya itu dibutuhkan suatu chip untuk mengontrol keseluruhan mulai dari input hingga menjadi output yang disebut dengan microcontroller. Nah, sebuah chip microcontroller ini umumnya memiliki fitur diantaranya yaitu central processing unit yang mulai dari prosesor 4 bit yang paling sederhana 4 bit yang saat ini tidak pernah lagi digunakan ya. Jarang sekali digunakan. Sudah tidak digunakan lagi sampai hingga prosesor dengan kinerja tinggi 64 bit. Misalnya Raspberry Pi versi 4 itu saat ini sudah menggunakan 64 bit. Nah, kemudian input output antarmuka jaringan seperti port, UART, I2C dan lain sebagainya. Lalu di situ dibutuhkan kalau otomatis itu antarmuka komunikasi serial seperti I2C ya, serial, peripheral dan lain sebagainya. Network untuk sambungan sistem, adanya ROM untuk menyimpan data, EEPROM,
membangkitkan clock, pengubah analog ke digital, dan lain sebagainya. Nah, ini ada beberapa jenis microcontroller yang bisa digunakan di dalam perkembangan robot, dari robot yang paling sederhana sampai ekspor ya. Ya, kalau kita ingin lebih kinerjanya tinggi, ya kita bisa menggunakan mini komputer seperti misalnya Raspberry Pi. Itu sangat cukup sekali untuk membuat robot skala industri ya, cukup sekali untuk membuat robot skala industri. Kemudian di sini ada AMCC, Atmel, keluaran Atmel, vendornya Intel, NEC, Abicom, ya bisa Arduino, dan ini yang paling bawah ini adalah ESP32, ESP32 atau 8266 gitu kan. Nah, ini ada prosesor atau microcontroller keluaran NEC ya. Nah, ini jenis-jenis microcontroller. Nah, kalau sistem kontrol manual seperti apa? Itu tadi jenis-jenis microcontroller yang bisa diterapkan di dalam sistem kontrol otomatis. Nah, kalau sistem kontrol manual adalah bagaimana? Di sini sistem yang berjalan secara manual, tidak berdiri sendiri. Jadi, melainkan dengan bantuan user dalam menggerakkan robot tersebut. Jadi, di remote misalnya ya. Jadi, menggunakan media komputer, bisa joystick, dan lain sebagainya sebagai alat komunikasi dengan robot. Bisa dengan kabel atau dengan wireless, Bluetooth, dan lain sebagainya. Jadi ada dua jenis di sini komunikasi untuk robot manual, yaitu komunikasi paralel dan serial, di mana komunikasi paralel itu komunikasinya port paralel itu banyak digunakan dalam berbagai macam aplikasi antarmuka. Kemudian ada komunikasi serial, itu standar RS232 yang ditetapkan oleh Electronic Industry Association dan Telecommunication, yang saat ini banyak sekali komunikasi-komunikasi atau kontrol itu, komunikasi data itu menggunakan serial daripada paralel. Nah, jadi tergantung dari robot yang akan dikontrolnya. Kemudian keuntungan menggunakan komunikasi serial ini apa? Ya, kalau kita menggunakan komunikasi serial, ya untungnya kita untuk mengkomunikasi serialnya bisa lebih panjang kabelnya ya. Kemudian jumlah kabel serial itu lebih sedikit. Nah, komunikasi serial itu dapat menggunakan udara bebas sebagai media transmisi. Ya, komunikasi serial itu dapat diterapkan untuk berkomunikasi dengan microcontroller, antar microcontroller. Dan yang terakhir tadi adalah sistem kontrol hibrid, yaitu manual dan otomatis. Ya, yang manual otomatis itu bagaimana? Ya, perpaduan antara sistem kontrol keduanya ini. Ya, misalnya robot tersebut saya beri perintah dari komputer. Anda mengerjakan satu fungsi. Nah, berarti nanti selanjutnya itu dia bisa jadi robot tersebut akan menggerakkan tugas tersebut berdasarkan prosesor yang ada di yang perintah yang disematkan oleh user yang sudah terekam di dalam prosesor yang menyatu dalam robotnya tadi. Atau bisa keduanya ini berarti bisa difungsikan sebagai manual, ada opsi di sana untuk manual atau untuk otomasi. Nah, mungkin itu untuk kali ini teknik desain robot. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.